Tidak sedikit orang yang mulai kehilangan semangat hidup atau down dikarenakan berbagai peristiwa yang dialami oleh seseorang. Banyak banget sih, kayak misalkan putus cinta, terus udah ngelamar banyak tempat pekerjaan tapi belum dipanggil-panggil, belum dapat pekerjaan. Sampai kadang kita merasa sendiri, orang lain gak ada yang ngertiin kita. Jadi kita down dan berkurang semangat hidupnya. Tak heran orang yang patah semangat itu akan malas melakukan aktivitas dan lebih suka menyendiri. Terkadang sampai gak sadar tuh air mata jatuh. Tidak punya harapan, merasa yang dilakukannya gagal. Hal ini berbahaya, bukan? Tentunya, seseorang yang turun semangat hidupnya memerlukan motivasi untuk melecutkan kembali semangat dalam dirinya. Api ini perlu terus membara agar seseorang selalu bersemangat dan bergairah dalam bertindak. Caranya seperti lawan ketakutan. Semangat hidup yang turun akan berlanjut ke hal yang lebih parah sampai ke depresi. Untuk itu, ketika kita mempunyai permasalahan mental, kita harus bisa melawan itu. Bersedih, melamun, merasa kesepian, itu hal yang wajar. Dan kita gak boleh lari dari kenyataan bahwasannya kita down. Tetapi kita harus menghadapinya dengan mencari obatnya juga. Lawan ketakutan itu sendiri, kegelisahan. Kita harus bisa melawan itu semua. Jangan sampai rasa takut kita lebih besar daripada cita-cita kita. Terus kita harus bicarakan apa sih masalah yang terjadi dalam diri kita. Kita harus punya seseorang yang benar-benar bisa mendengar kita tanpa mencaci maki cerita kita. Karena dengan bercerita kita bisa bertukar pikiran atau enggak hanya sekedar curhat cerita agar kita terasa lega. Tapi harus dipilih-pilih juga, jangan sampai salah cerita ke orang lain yang menyebabkan kita makin down. Dan yang ketiga, kita harus ingat sama tujuan hidup. Ada salah satu lirik lagu dari salah satu band di Indonesia yang intinya, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Intinya itu. Memang benar kan? Mimpi itu adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Salah satu cara untuk mengembalikan semangat hidup adalah dengan bermimpi atau memiliki tujuan hidup yang jelas. Dengan tujuan hidup yang jelas, kita dapat merencanakan langkah apa saja yang hendak kita ambil setiap harinya, setiap jamnya, bahkan setiap menit. Ketika kita ingat goals kehidupan kita, baik jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, kita akan berpikir untuk melakukan step-step ke depannya. Selanjutnya adalah berpikir positif. Tanamkan pikiran yang positif dalam diri kita agar kita semakin percaya diri untuk mengambil keputusan. Jika pikiran kita udah ruwet, pikiran kita udah amburadul, kita sudah berpikir negatif thinking terus, ya makin turunlah semangat hidup kita. Turunnya semangat hidup kadang itu memang dipengaruhi banget oleh kekuatan dan pikiran negatif yang akhirnya menghambat kita untuk melangkah maju. Sedangkan pemikiran positif akan membuat kita semakin yakin dan menghilangkan dominasi perasaan ragu. Yang kelima, kita harus menemukan motivasi agar hidup semakin bersemangat. Kita perlu suntikan motivasi dari dalam diri kita sendiri atau dari luar diri. Misalnya kita mengikuti seminar motivasi, itu kan pengaruh dari luar. Dalam diri kita ya, kita harus bisa mengubah mindset bahwa saya harus begini, saya harus begitu. Terus kita harus jangan lupa bersyukur.
Yang keenam adalah bersyukur secara rutin. Tidak perlu menunggu hal besar terjadi untuk bersyukur. Kita bernafas dengan normal, kita masih bisa makan, kita masih bertemu dengan orang-orang terkasih, kita harus bersyukur. Kita harus ingat sama Tuhan, kita beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena sampai hari ini kita diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, dan kita senantiasa mendapatkan ridhonya. Terus ini yang kadang banget lupa, itu yang ketujuh, catat prestasi. Kadang kita merasa gak punya pencapaian karena kita lupa mencatat apa prestasi kita. Misalkan kita berhasil melakukan sesuatu, melakukan challenge, kita membeli barang impian, atau kita merasa senang hati, menjadi juara, atau mendapat nilai baik, atau IPK-nya baik. Prestasi-prestasi yang menurut kita adalah pencapaian yang sebelumnya kita mimpikan. Kadang kita lupa sehingga kita merasa bahwa kita gak berguna. Itu karena kita lupa prestasi-prestasi kita beberapa waktu lalu, karena gak dicatat ya. Yang 8 adalah liburan. Berlibur atau bahasa sekarang adalah healing. Kita keluar dari rutinitas kebiasaan, menyegarkan pikiran kita, melihat alam atau apapun itulah. Traveling, jalan-jalan dan lain sebagainya, belanja atau apapun itu yang membuat kita lebih fresh intinya. Terus bisa juga, ini opsional sih, yang ke-9 itu adalah pelihara hewan. Banyak kawan-kawan di sekitar kita itu pada pelihara kayak kucing gitu kan, karena biar ketika nggak ada satu manusia pun yang bisa kita ajak cerita, nah hewan peliharaan ini jadi alternatif menjadi pendengar yang baik untuk kita. Terus yang terakhir, yang ke-10 itu kita harus jaga kesehatan. Di antaranya kita harus berolahraga, makan makanan yang sehat, makan makanan yang cukup, beristirahat dengan cukup. Karena kalau kita sehat, kita bisa banyak melakukan hal-hal yang menjadikan kita lebih bersemangat. Intinya adalah setiap dari kita mempunyai value, mempunyai nilai. Ketika kita merasa rendah diri, berarti kita belum memahami bahwa kita ini manusia bernilai loh. Jadi intinya kalau kita mau semangat hidup ya kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kita hidup di dunia ini pasti ada sesuatu hal, ada tugas yang diberikan kepada kita. Kita hidup sebaik-baiknya dan kalau kita mau memikirkan sesuatu hal, kita mau memikirkan hidup kita, pencapaian-pencapaian yang belum, itu wajar-wajar saja. Yang penting jangan sampai kita terpuruk pada akhirnya hanya meninggalkan banyak rasa sakit, padahal masih banyak sumber bahagia di luar sana yang membuat kita lebih bersemangat. Ketika kita bersemangat menjalani hidup kita, akan semakin banyak pencapaian-pencapaian yang terjadi di hidup kita.